nggak masuk akal. Bagaimana orang tahu kejadian setelah dia melihat sesuatu hal? Nggak benar nih yang disampaikan Bang Rafli ini juga penyesatan. Setiap warga negara. Gini, saya berkeberatan kalau Anda ngomong penyesatan. Ya. Karena saya kan tidak pernah mengatakan Anda penyesatan. Ya nanti abang bilang aja penyesatan. Yang saya katakan ini sangat ilmiah dan Anda silahkan bantah dengan secara ilmiah juga. Kita buktikan siapa yang sesat. Silakan Anda katakan. Iya. Silakan. Kenapa saya katakan penyesatan? Tadi Bang Refli mengatakan itu penyeludupan. Seolah-olah tadi abang mengatakan 310, 311. Ya. Pak Jokowi sekali lagi saya sampaikan, pasal-pasal yang abang sampaikan itu dilaporkan oleh Pak Jokowi. Melaporkan nama enggak? Jokowi. Ini yang saya ini saya melaporkan nama. Ini yang tadi mau saya sampaikan. Kalau Anda melaporkan delik pencemaran nama baik atau delik aduan tersebut, maka harus precise, jelas. Satu, kapan tempus deliktinya, kapan lokus deliktinya, siapa yang dilaporkan, dan kemudian apa uraian terhadap pencemaran tersebut. Sebagaimana yang kita lihat di dakwaan Sylvester dan kemudian putusan pengadilannya. Dia mengatakan tentang JK bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di dalam kasus ini sampai hari ini, bro, nggak jelas yang mau dicari itu kapan tempus deliktinya, kapan lokus deliktinya. Semua orang ini diundang dengan surat undangan yang sama, yaitu lokus delikti dan tempus delikti pada tanggal 22 Januari 2025. Tetapi yang diperlihatkan adalah link-link YouTube setelah 22 Januari 2025. Secara hukum itu nggak masuk akal. Bagaimana orang tahu kejadian setelah dia melihat sesuatu hal? Katanya ini Pak Jokowi nonton link-link YouTube yang 37 itu pada tanggal 22 Januari 2025. Lalu kemudian dia merasa, wah ini ada orang yang menghina saya sehina-hinanya. Dia laporkan ke polisi. Lalu polisi nanya, Pak, siapa yang Bapak laporkan? Siapa yang hina Bapak? Saya tidak tahu. Nah, inilah yang saya katakan entertain. Tiba-tiba muncul 12 nama yang dijadikan terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, itu cuplikan ketika saya diundang dalam program Dua Arah Kompas TV ya. Mudah-mudahan Kompas tidak berkeberatan saya mencuplik videonya ya, walaupun lumayan berapa menit gitu, tetapi saya butuhkan itu sekedar untuk memberikan logika dan update yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat RH sekalian. Jadi sobat RH sekalian, dalam kasus ya pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi ini, oleh mantan Presiden RI ke-7 ini, memang ada pasal-pasal penyelundupan. Yang saya katakan penyelundupan itu ya tentu dalam tanda kutip, ya kan? Tidak dalam tanda kutip juga tidak apa-apa, sengaja numpang, karena statement yang sama juga dikatakan oleh Hazinuddin. Jadi sengaja ditumpangkan ke dalam delik pencemaran nama baik dan atau fitnah. Kenapa begitu? Karena delik dan pencemaran nama baik dan atau fitnah itu maksimal tuntutannya 4 tahun. Dan kalau itu kemudian katakanlah naik ke tahap penyidikan, let's say saya shortcut ya, tidak mempersoalkan yang sebelumnya, maka orang tidak bisa ditahan. Dengan dia tidak ditahan, dia tentu bisa memberikan perlawanan yang lebih maksimal, melakukan public campaign dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dalam pengaduan itu ditumpangkan pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun yang nggak ada relevansinya sama sekali dengan pencemaran nama baik dan atau fitnah. Karena itu delik umum. Pasal 32 itu menggunakan dokumen tanpa izin ya. Pasal 35 itu mengoprak-aprik dokumen ya, seolah-olah itu original. 1 8 tahun, 1 12 tahun. Inilah yang saya katakan sebagai pasal penyelundupan. Harusnya polisi tidak boleh mencampur adukan itu. Tiba-tiba kemudian
ada pihak lain yang nggak jelas standingnya apa, mengadukan pula delik-delik umum, yaitu pasal 160 penghasutan KUHP dan pasal awalnya 228 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ITE yang terbaru nomor 1 2024 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi kalau itu dikenakan, maka ada alasan untuk menahan. Kita bukan tidak paham praktik-praktik yang dilakukan penegak hukum pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya yang sering digunakan adalah selain undang-undang ITE adalah undang-undang nomor 1 1946 pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ya Pak Jokowi mengatakan dia dihina dan sebelumnya dicemarkan nama baiknya, maka itulah yang harusnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, bukan melakukan hal lain yang sumir sifatnya. Kan sumir tindak pidananya, kecuali kalau tindak pidananya mala in se, bukan mala in prohibita. Jadi dalam hukum pidana itu tindak pidana itu ada dua jenis, mala in se sama mala in prohibita. Mala in se itu adalah tindak pidana yang dari sononya memang kejahatan, mencuri, menjamret, memperkosa, ya, apapun perbuatan-perbuatan, membunuh, ya, menyiksa dan lain sebagainya, di mana tidak bisa ditoleransi secara umum ya di negara manapun di dunia ini. Tidak ada negara yang membolehkan mencuri, membunuh, ya, menyiksa dan lain sebagainya sebagai sebuah perbuatan yang legal. Nah, itu yang namanya mala in se. Tapi ada mala in prohibita. Mala in prohibita dilarang karena ada undang-undang yang melarangnya. Seperti misalnya, ya, tadi ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya, yang semuanya delik-delik yang relatif. Orang mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu delik pencemaran nama baik. Mending kalau pencemaran nama baik, yaitu delik yang harus diadukan sendiri oleh mereka yang merasa tercemar sehingga menjadi delik aduan. Tapi bisa jadi delik umum, yaitu ujaran kebencian. Luar biasa. Kalau nggak ujaran kebencian, provokasi dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini terlihat betul penegak hukum tidak bertindak netral, tidak bertindak adil, tidak bertindak independen. Seperti melakukan sesuatu dengan pesanan. Padahal kasus yang ingin diketahui publik itu bukan kapan Roy Suryo dijadikan tersangka dan kawan-kawan, ya, tetapi apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, kan itu yang ingin diketahui. Makanya saya katakan kausa primanya adalah soal ijazah palsu, itu dulu yang dibuktikan. Masa sulit mencari keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa? Kan nanti kalau di pengadilan nggak mungkin, atau dokumen atau informasi elektronik menurut pasal 184 KUHP dan pengembangannya. Kan rasanya nggak mungkin. Itu nggak bisa ditemukan. Mudah sekali menemukannya. Petunjuk mudah, saksi mudah, ahli mudah, surat mudah, keterangan atau dokumen elektronik mudah. Jadi nggak ada sulit-sulitnya. Tetapi kan masalahnya yang sulit itu adalah tidak ada political will. Ya, bahkan kecenderungan adalah penegak hukum tidak bertindak netral dan independen. Yang diglorifikasi justru laporan Jokowi, tetapi tidak hanya terkait dengan pasal-pasal fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024, tetapi pasal-pasal lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus yang sedang lagi hangat ini, yaitu kasus ijazah palsu. Pasal 160 udah jelas tidak bisa digunakan, tapi disebutkan terus di dalam SPDP dan dalam surat undangan saksi. Pasal 160 itu baru bisa terlaksana, bisa dikenakan kalau memang ada penghasutan dan orang yang terhasut tersebut melakukan tindak pidana. Kan sering dikatakan, kalau saya mengatakan bakar rumah itu, kalau orang diam saja maka provokasi mengenai bakar itu nggak ada masalah. Tapi kalau bakar dan ada orang yang membakar rumah itu, maka disitulah kemudian pasal 160 bisa dikenakan terhadap orang yang menyuruh atau memprovokasi untuk bakar. Batal pasal ini. Pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian.
ini ujaran kebencian ini ya harus dilekatkan pada suku, agama, ras, warna kulit, kemudian juga disabilitas mental, disabilitas fisik dan lain sebagainya yang sudah sangat tertentu dalam undang-undang itu. Yang diperkarakan ini adalah bukan fisik Jokowi, bukan warna kulit Jokowi, bukan kebangsaan Jokowi, bukan ras Jokowi, bukan etnik Jokowi, tapi yang dipermasalahkan adalah latar belakang pendidikan. Batal juga pasal itu, nggak bisa dikenakan. Lalu pasal mengenai menyebarkan berita bohong ya dengan informasi elektronik ya dan lain sebagainya, batal juga karena sudah di drop. Pasal 32 nggak relevan menggunakan atau dokumen tanpa izin. Pertama, Roy Suryo tidak menggunakan dokumennya Jokowi sama sekali karena Jokowi sendiri nggak jelas, tidak jelas mengakui apakah itu dokumen dia atau tidak. Dan yang kedua, kalaupun itu dokumen dia, maka dokumen tersebut adalah dokumen yang sudah bersifat publik karena sudah digunakan untuk jabatan publik, dan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menggunakannya. Pengertian menggunakannya misalnya kita gunakan ijazah orang lain ya atau apapun tanpa izinnya, lalu kemudian kita pakai dokumen itu untuk contoh, untuk demo dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks ini sekali lagi ini sudah menjadi dokumen yang sifatnya public domain, jadi bukan lagi private domain. Jadi ijazah Jokowi itu sudah menjadi public domain karena digunakan untuk jabatan publik. Oke. Ya, jadi menggunakan melamar untuk jabatan publik yang memang menggunakan ijazah tersebut sebagai sebuah persyaratan. Lalu pasal 35 mengoprak-aprik dokumen agar tampak asli. Siapa yang mengoprak-aprik? Justru yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah mempertanyakan keaslian dokumen itu apa. Lalu apalagi? Fitnah. Fitnah itu atau pencemaran nama baik itu tidak bisa dikenakan kalau seandainya apa yang dilakukannya itu adalah demi kepentingan publik. Nah, dalam hal ini bukan kepentingan pribadi Roy Suryo untuk mengetahui apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Justru ini bagian dari yang namanya people sovereignty atau kedaulatan rakyat, dan bagian dari yang namanya public scrutiny atau public oversight, pengawasan publik, atau bagian dari hak asasi yaitu the right to know, hak untuk mengetahui informasi, atau hak untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi. Jadi clear semua, tidak ada tindak pidananya. Mau diapakan lagi begitu? Kalaupun mau di entertain ya silakan. Delik aduannya itu yang maksimal hukumannya 4 tahun sehingga tidak ada alasan untuk menahan. Kan itu yang jadi persoalan, Pak. Ini semua kita udah paham, tapi saya butuhkan ini komunikasi ke publik ini loh. Ya, jahatnya penegak hukum yang mau mengkriminalisasi orang dengan menggunakan pasal-pasal ini. Padahal ini bukan seperti Ebenezer yang maling, yang nyolong, yang korupsi atau ngintip uang negara. Ini kan sesuatu yang menurut saya ya sah-sah saja orang mempertanyakan apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak karena dia gunakan untuk jabatan publik. Kan begitu. Kalau memang asli ya sampaikan. Kok berbelit-belit jadinya? Oke, itu satu bagian. Nah, bagian lain yang juga perlu kita pahami sobat era sekalian adalah soal yang terkait dengan locus dan tempus delicti-nya. Ini kan aneh. Locus dan tempus delicti itu dikatakan pada tanggal 22 Januari di Jakarta Pusat. Oke, 22 Januari di Jakarta Pusat. Pertanyaan kita semua, itu apa? Ada yang mengatakan, ada yang menjelaskan bahwa itu bukan kejadian yang dilaporkan 22 Januari di Jakarta Pusat, tetapi ditontonnya video yang berisi ujaran kebencian dan lain sebagainya itu, atau berisi mengenai pencemaran dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Jokowi mengadakan nobar, nonton bareng dengan pengadu atau pelapor-pelapor lainnya itu, sehingga ditunjuklah satu tempus delicti tanggal 22 Januari. Kan it doesn't make sense rasanya. Apa iya Pak Jokowi nonton itu di Jakarta Pusat? Kan rodok-rodok aneh mestinya. Harus jelas dong tempus dan lokus serta siapa yang dilaporkan. Ini yang dilaporkan tidak jelas, tiba-tiba ada 12 orang terlapor
sebagai hasil pengembangan dari pihak polisi. Kan aneh jadinya. Kasus yang tadinya bersifat delik aduan ya antar warga negara, kemudian justru ditunggangi dalam tanda kutip oleh penegak hukum untuk mencari tersangka-tersangka yang tidak dilaporkan, terlapor lah sementara ini yang tidak dilaporkan sebelumnya. Nah, itu pembelajaran publiknya sobat era sekalian. Sudah asar ya. Kita cukupkan dulu dan mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat. Kita pelan-pelan lah untuk melakukan pembelajaran publik ini ya, agar jelas, jangan kemudian memanggil orang tapi nggak jelas apa kasusnya, apa tempus deliktinya, apa lokus deliktinya, apa uraian dari kebencian itu dan lain sebagainya, apa uraian dari fitnah atau macam-macam itu. Kan begitu sobat era sekalian. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.